Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Senang sekali kita masih dapat berjumpa lagi di kebaktian doa IECLE. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Malam ini jika kita mungkin datang dengan luka, dengan hati yang remuk karena masa lalu, tapi firman Tuhan mengingatkan bahwa Allah kita besar. Dia sanggup melakukan keajaiban, termasuk keajaiban memulihkan hati-hati yang hancur dan membalut luka yang dalam, seperti yang dijanjikannya dalam Mazmur 147 ayat 3. Kita akan mempersiapkan hati dengan tenangkan diri. Kita mengambil saat teduh sejenak sambil musik akan mengiringi kita. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu membawa hati kita masuk ke dalam ibadah kebaktian doa dengan ayat firman Tuhan yang mendasarinya. Mazmur 86 ayat 10 kita bacakan secara bersama-sama. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri saja Allah. Mari kita angkat satu pujian yang akan mempersiapkan hati kita untuk memasuki pemberitaan firman Tuhan. Ya Tuhan, punya-Mu-lah. Saudara, hidup ini bukan milik kita. Untuk itu setiap kita serahkan kembali ke tangan-Nya, karena Dialah pemilik dan penyembuh kami, kita semua. Ya Tuhan, punya-Mu-lah. Kita pujikan dengan sukacita. Ya Tuhan, punya-Mu-lah kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya-Mu-lah kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaan-Mu. Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana,
ya Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Hosana. Hosana bagi sang raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Musik saja. Hosana bagi sang raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana bagi sang raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali kita beribadah dalam kebaktian doa. Mari kita mengawali ibadah doa ini, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah memimpin kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang senantiasa Kau curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan malam hari ini kami boleh berdoa sebagai satu tubuh Kristus. Kami rindu ya Tuhan, saat malam hari ini kami berdoa, bahkan sebelum kami berdoa kami akan dipersiapkan melalui kebenaran firman-Mu. Kau menolong kami ya Tuhan, mengarahkan hati dan pikiran kami terfokus kepada Kristus yang mati dan bangkit itu. Bapa, kami serahkan ibadah kebaktian doa pada malam hari ini dari awal hingga akhirnya. Mohon Tuhan sendiri yang bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak Surgawi, menaikkan semua ini ya Tuhan, manjatkan doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik jemaat sekalian, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita masih terus melanjutkan seri pembahasan dari surat Kolose. Pada malam hari ini kita akan melihat pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 sampai ke-21. Tema yang diberikan pihak-pihak gereja kepada saya malam hari ini adalah Kristus pusat keluargaku.
Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Kolose 3, 18 sampai 21. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Mari kita sekali lagi mohon pertolongan Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur, kami telah membaca kebenaran firman-Mu, dan saat ini kami sungguh rindu agar kami boleh memahami kebenaran firman-Mu. Terlebih lagi Tuhan yang memberikan anugerah kepada kami untuk menjalani, untuk mendasarkan hidup kami atas kebenaran firman-Mu itu. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu pemberitaan yang singkat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, jemaat yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita akan berbicara mengenai satu topik yang mungkin sudah pernah beberapa kali digaungkan, yaitu berbicara mengenai Kristus sebagai pusat keluargaku. Nah, kalau kita berbicara mengenai em, perkembangan keluarga atau dinamika kehidupan keluarga, khususnya di Amerika ini, kita tahu ada begitu banyak pergumulan masalah dalam keluarga yang sering kali kita hadapi dan kita tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Misalnya, masalah yang sering terjadi tentunya adalah ya konflik pernikahan, karena memang eh, pernikahan itu adalah sesuatu yang akan senantiasa em, rentan akan konflik karena terdiri dari dua manusia yang sangat berbeda. Bukan hanya itu saja, tetapi kita juga menyadari bahwa masalah keluarga tidak luput seringkali dari kendala ekonomi. Atau misalnya ada satu relasi-relasi di dalam keluarga kita, entah itu antara suami dan istri ataupun anak dan orang tua, itu mungkin dikatakan disfungsi, relasi yang disfungsional karena em, masing-masing pihak tidak memahami dengan utuh apa yang menjadi bagiannya, apa yang menjadi peranannya. Atau misalnya kalau kita sudah berkeluarga dan kita dipercaya dengan keberadaan anak, kita tahu bahwa bagi anak kita eh, alat-alat digital itu adalah merupakan satu distraksi. Seringkali distraksi ini terjadi bukan hanya di antara anak-anak saja, tetapi juga antara anak dan orang dewasa. Saya pernah em, pergi ke satu tempat untuk makan malam, dan di tempat itu dan di restoran itu ada satu keluarga, satu keluarga suami, istri, dan dua orang anak. Plus ada sepasang suami istri lagi yang mereka datang bersama-sama, yang ternyata itu adalah mungkin orang tua dari salah satu suami atau istri ini. Dan apa yang terjadi di atas meja makan? Masing-masing mereka mengeluarkan alatnya, mengeluarkan ponselnya, dan mereka berbicara bukan kepada masing-masing anggota keluarga, tetapi kepada ponselnya mereka ajak bicara. Itu menjadi distraksi digital, digital distraction. Atau kita juga melihat ada begitu banyak di tengah-tengah keluarga yang kita mungkin ketahui ada ketiadaan peran orang tua, entah itu ayah atau ibu. Tapi yang jelas ada ketiadaan peran orang tua, bukan karena apa-apa, tetapi karena memang sesuatu yang menjadi di luar daripada pilihan atau di luar daripada um, apa yang uh, mereka inginkan. Ya, entah itu misalnya orang tua yang harus bekerja untuk memenuhi nafkah, ataupun misalnya salah satu anggota keluarga yang pergi meninggalkan atau bahkan ditinggalkan karena meninggal dunia. Kita tidak tahu, tapi di sini ada satu persoalan, yaitu ketiadaan peran orang tua atau ada generational gap yang terjadi, jurang generasi yang menyebabkan keluarga itu menghadapi begitu banyak masalah. Nah, kalau misalnya ditanya masalahnya apa, seringkali kita berpijak dari satu pemikiran bahwa oh, masalah-masalah ini sebetulnya semata-mata ini masalah
komunikasi gitu ya, atau masalah kurang ada kurang ada satu keharmonisan di dalam relasi. Oleh sebab itu seringkali kita melihat ini sebagai persoalan relasional, padahal sebetulnya persoalan masalah yang terjadi dalam keluarga kita itu tidak luput dari satu kenyataan bahwa memang manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Sehingga ini bukan masalah sekedar masalah relasional, tetapi ini adalah persoalan spiritual. Nah, ketika kita melihat akan hal itu, kita juga perlu berkaca. Keluarga kita adalah tipe yang seperti apa, begitu ya? Apakah keluarga kita em, senantiasa melihat satu perspektif dari perspektif rohani atau mungkin perspektif yang lain? Ada orang mengatakan bahwa keluarga adalah segala-galanya, apalagi kita hidup di tengah-tengah budaya orang Tionghoa, ya. Keluarga number one is everything, begitu ya. Tapi apakah betul keluarga adalah segala-galanya? Karena kita tahu bahwa ada orang yang mendasarkan keluarganya dengan satu asumsi bahwa keluarga itu mesti berfokus kepada sang suami atau sang ayah, sang bapak. Kenapa? Karena sang suamilah yang mencari nafkah bagi keluarga untuk bisa menghidupi keluarga. Atau misalnya ada yang berpikir bahwa my family is not husband-centered, but it's a wife-centered. Dia tidak berfokus kepada suami, tapi dia malah berfokus kepada istri. Ya. Atau misalnya ada keluarga lain yang bukan berfokus kepada suami dan istri, tetapi kepada anak. Karena mungkin karena anak itu susah sekali didapatkan. Oleh sebab itu ketika anak itu lahir, everything is about the child. Apapun itu selalu didasarkan kepada si anak ini. Agar dia dipentingkan, begitu ya. Menjadi child-centered family. Tapi pertanyaan apakah itu yang Tuhan rindukan? Ada juga yang berpikir bahwa keluarga yang baik adalah keluarga yang parent-centered. Kenapa? Karena parents yang mengetahui luar dalam dari anaknya. Artinya mereka yang tahu apa yang mereka perlukan. Apakah itu rekan-rekan? Tentu bukan. A Christian family is not husband-centered family, is not a wife-centered family, is not a child-centered or even a pet parent-centered. Tetapi keluarga Kristen adalah potret daripada Christ-centeredness. Keberpusatan kepada Kristus, dan inilah yang akan kita lihat pada malam hari ini. Tetapi pertanyaannya mungkin terbenak dalam pikiran kita, apa yang dimaksud dengan Christ-centered? Christ-centered itu seperti apa sih? Ya, apakah artinya kemana-mana kita bawa Alkitab? Apakah kemana-mana kita bawa tanda salib? Apa yang dimaksud dengan Christ-centered? Berfokus kepada Kristus. Nah, saya ingin menunjukkan kepada kita sekalian satu ilustrasi mengenai sebuah roda. Di dalam setiap roda, khususnya misalnya roda kendaraan, itu biasanya ada dua bagian yang penting. Yang pertama adalah jari-jari, semacam rangka yang menopang ya bulatnya em, bundarnya eh, roda itu, ban itu. Dan yang kedua adalah tromol atau poros atau hub yang berada di tengah. Nah, kalau kita melihat mana yang lebih penting, jari-jari yang mengelilingi ruang ruang di em, roda itu atau tromolnya atau porosnya, mana yang paling penting? Kalau kita melihat di dalam struktur ilmu em, teknik, eh, kita tahu bahwa yang paling penting adalah yang di tengah ini, tromolnya ini, ya, hubnya ini, karena dialah yang menopang segala sesuatu. Setiap jari-jari yang ada ini ditopang oleh si poros ini, dan kita bisa melihat di sinilah satu contoh yang bisa memberikan satu gambaran kepada kita bagaimana Kristus berada di pusat, begitu ya. Artinya segala sesuatu itu berfokus kepada Kristus. Itu sebabnya ini yang menjadi nasihat dari Rasul Paulus tadi. Kalau kita sudah membaca Kolose 3 ayat 18 sampai 21, kita akan melihat di sini ada satu pola relasi berkeluarga yang diberikan oleh Rasul Paulus. Misalnya, suami
mengasihi istri, istri tunduk kepada suami. Suami atau sang ayah, dia mengasihi dengan cara tidak menyakiti. Nah, ini menarik. Ini em, perintah yang bersifat eh, negatif begitu ya. Mungkin terdengar negatif, tidak menyakiti, tapi sebetulnya ini sangat-sangat positif karena di sini ayah di atau para bapak dinasihati oleh Rasul Paulus agar mereka tidak menyakiti hati anaknya. Tetapi di lain pihak, sang anak pun diberikan satu nasihat untuk mereka boleh menghormati, mentaati orang tua mereka dalam hal ini suami atau ayah. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat pola interaksi dalam keluarga ini, kita bisa melihat, wow, mungkin pertama itu respon kita ya. Bagaimana caranya? Rupanya nasihat Paulus ini gampang-gampang susah. Ya, nah, seringkali kita menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Atau mungkin orang berpikir, itu kan untuk keluarga yang perfect, begitu ya. Keluarga saya adalah keluarga yang tidak sempurna, imperfect. Apakah betul? Pertanyaan, apakah betul berpusat kepada Kristus itu artinya kita dengan sendirinya menjadi keluarga yang sempurna? Belum tentu, Bapak Ibu Saudara, bahkan kita mungkin katakan, bertanya apakah ada yang namanya keluarga yang sempurna? Kita mengingat bahwa Tuhan Yesus pun dilahirkan dan dibesarkan khususnya di tengah-tengah keluarga yang tidak sempurna. At some point, Tuhan Yesus pernah merasakan kehilangan, yaitu bapaknya. Bapaknya yang ada di dunia yaitu Yusuf, yang para ahli menafsirkan bahwa Yusuf memang meninggal sebelum Tuhan Yesus memulai masa pelayanannya. Yesus berada di tengah-tengah imperfect family. Bahkan bukan saja itu, tetapi Tuhan Yesus pernah berada di satu posisi di mana dia di, di, diragukan atau bahkan direndahkan oleh saudara-saudaranya sendiri yang tidak percaya kepada dia. Oleh sebab itu, kalau kita mungkin pernah dikecewakan oleh anggota keluarga kita, kita diingatkan bahwa Yesus sendiri pernah disalah mengerti oleh saudaranya di dunia ini. Tetapi yang membedakan adalah dia tetap setia kepada kehendak Bapa Surgawi, bahkan sampai mati, sehingga kita dapat diangkat sebagai anggota keluarga Allah. Nah, kalau begitu apa yang terjadi di tengah-tengah imperfect family ini? Yang mana seringkali tadi kita sudah melihat di bagian awal. Ada begitu banyak pergumulan yang kita hadapi. Kita menjadi imperfect family. Nah, tetapi mungkin berita berita anugerah yang kita dengar malam hari ini adalah justru kasih karunia Tuhan itu bekerja di tengah-tengah kelemahan. Mungkin seringkali kita harus menghadapi kelemahan daripada anggota keluarga yang kita kasihi untuk kita bisa mempraktekkan anugerah pengampunan, untuk kita bisa mempraktekkan kelemah lembutan, untuk kita bisa mempraktekkan keterbukaan, kita bisa mempraktekkan kelemah lembutan, kasih, dan juga pengampunan. Itulah yang menjadi esensi dari kehidupan keluarga yang berfokus kepada Kristus. Jemaat sekalian, mungkin saya akan menutup dengan satu quotation ini. Not every family story is neat, and not every broken relationship is immediately restored. Tidak semua kisah-kisah keluarga itu terdengar indah dan muluk-muluk. Dan tidak semua relasi antar manusia yang putus, yang rusak itu bisa langsung dipulihkan. Tetapi, yet, the beauty of a Christ-centered family is not found in perfection, but, perhatikan ini, in the presence of Christ. Not in perfection, but the presence of Christ. Keindahan daripada keluarga yang berfokus kepada Kristus itu tidak terletak di dalam sisi kesempurnaannya, tetapi dari sisi kehadiran Kristus. Jemaat sekalian, biarlah ini menjadi kerinduan kita di tengah-tengah situasi apapun yang ada di dalam keluarga kita, Kristus yang senantiasa hadir
Kristus yang senantiasa dimuliakan. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita bersama kita menjalani hari lepas hari bersama dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Mengingatkan kami untuk kami senantiasa boleh menjadi imam bagi keluarga kami. Mengarahkan untuk dapat berfokus kepada Kristus. Bapak, kami tahu kami penuh dengan kelemahan, tapi kami percaya Engkau yang akan memampukan kami, menolong kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita berdoa syafaat, kita akan mempersiapkan hati kita dengan menaikkan satu pujian, Ku taat perintah-Mu. Saudara, banyak tokoh-tokoh Alkitab pernah gagal. Namun janganlah takut. Jawabannya adalah taat, sebab Dia adalah pencipta dan pemegang hari esok kita. Dan kita percaya bahwa setiap doa kita, Dia pasti menjawabnya pada waktunya. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Musik saja. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari pada saat ini kita bersama-sama masuk ke dalam saat doa syafaat. Dan pada saat ini, mari kita mengambil waktu
sejenak untuk kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita berdoa mohon Tuhan yang mengenal kita secara khusus. Kita membawa diri kita di hadapannya. Kita membawa segala pergumulan kita. Kita membawa segala keluh kesah kita. Kita membawa segala kerinduan hati kita. Dan jiwa kita menyerahkan agar Tuhan yang menolong kita untuk terus memproses kehidupan kita agar kita hidup senantiasa bersandar kepada firman dan kebenarannya dan Tuhan menyatakan anugerahnya untuk terus menuntun kehidupan kita. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak, kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang setia. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau menempatkan kami di tengah-tengah keluarga kami. Engkau memberikan kepada kami bukan saja keselamatan, tetapi satu kesempatan untuk kami menghidupi keselamatan itu di tengah-tengah satu komunitas, baik itu keluarga kami, keluarga inti kami, atau mungkin keluarga extended kami, bahkan juga keluarga Allah di tengah-tengah gereja Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setiamu. Kami berdoa mohon Engkau yang menolong kami hari lepas hari untuk kami berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Mungkin masih ada sifat-sifat buruk yang seringkali kami mungkin terjebak di tengah-tengah sifat-sifat buruk itu. Mungkin masih ada keinginan yang tidak sejalan dengan kehendak-Mu. Mungkin masih ada kerinduan-kerinduan, cita-cita yang mungkin kami hanya melihat diri kami di sana, tetapi kami tidak melihat akan siapa Tuhan dan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Bapa, kiranya Engkau menolong kami untuk kami kembali boleh melihat akan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Bapa, kami bersyukur karena kami juga boleh hidup di tengah-tengah keluarga Allah, komunitas orang-orang percaya di tengah-tengah di mana kami berada. Tuhan menolong kami juga untuk kami boleh menjadi bagian dari anggota keluarga kerajaan Allah yang hidup untuk menyenangkan Tuhan, tetapi juga menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah seru doa kami. Kami serahkan sekali lagi saat kami sebentar akan berdoa syafaat Tuhan yang menolong dan menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saat ini kita akan melanjutkan, kita akan berdoa bagi gereja Tuhan, khususnya bagi ICLA. Mari kita tidak henti-hentinya kita berdoa bagi segenap hamba Tuhan, bagi para diaken dan pengurus, bagi setiap rekan-rekan yang terlibat di dalam pelayanan, apapun itu pelayanan yang mereka lakukan. Kita juga tidak lupa berdoa untuk para guru sekolah minggu, para pemimpin care group, dan rekan-rekan yang berbagian bersama-sama di tengah-tengah pelayanan di dalam gereja kita. Mohon Tuhan yang menuntun, mohon Tuhan yang memberikan kekuatan dan Tuhan yang memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami saat ini berdoa bagi gerejamu ICLA. Kami bersyukur ya Tuhan kalau Engkau telah menuntun kami, mengantar kami sehingga kami baru saja melewati masa tahun pelayanan ke-19 tahun. Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau memberkati jemaat-Mu, Engkau memberkati gerejamu. Kami melihat ke belakang dan menyaksikan akan kebaikan Tuhan, dan kami takjub dan kami bersyukur. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami rindu mendoakan rekan-rekan hamba-hambamu yang telah Kau utus melayani bersama-sama
Pendeta Yahya Santoso, Ibu Yung Yung. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau yang terus menyertai dan memberkati mereka, mengaruniakan hikmat, dan terus memakai mereka menjadi saluran berkat bagi gerejamu. Kami juga berdoa bagi para pengurus yang ada di tengah gereja kami yang telah Kau tetapkan dan Kau pilih. Juga untuk kedua diaken kami. Tuhan juga yang memimpin, menyertai, memberkati. Kami juga tidak lupa menyerahkan ya Tuhan setiap rekan-rekan yang sudah terlibat di dalam pelayanan di gereja kami, baik itu mungkin pelayanan yang seolah-olah lebih terlihat maupun pelayanan yang derap langkahnya mungkin tidak terlihat. Kami rindu ya Tuhan Kau memakai setiap pelayanmu menjadi saluran berkat dan Engkau senantiasa menolong kami untuk kami membagikan kesaksian kehidupan kami di tengah-tengah konteks di mana kami berada hari lepas hari. Kami juga tidak lupa berdoa bagi guru sekolah minggu dan para pemimpin care group yang ada di tengah-tengah gereja kami. Tuhan juga memberkati mereka, khususnya rekan-rekan guru sekolah minggu yang begitu setia. Setiap minggu boleh membagikan kebenaran firman-Mu dengan cara dan bahasa yang sederhana kepada anak-anak kecil. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesetiaan mereka dan kami mohon berkat-Mu untuk mereka. Bapa, kiranya Engkau terus memberkati gerejamu. Kiranya Engkau menolong gerejamu untuk boleh menjadi satu suluh, suatu soko guru di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Kau memakai gerejamu untuk menjadi saksi Kristus untuk boleh menyaksikan akan kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa, dengar seluruh doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita melanjutkan. Kita berdoa untuk mendukung ibadah pada hari Minggu ini, tanggal 28 Juni. Kita menyerahkan para pengkhotbah yang melayani pemberitaan firman, yaitu Pak Yahya yang akan berkhotbah di Kebaktian Bahasa Indonesia dan penginjil Leo Sidarta yang berkhotbah di dalam English Service. Kita juga menyerahkan setiap rekan-rekan yang terlibat di dalam berbagai pelayanan untuk mendukung jalannya ibadah ini. Khususnya teman-teman yang akan melayani dalam puji-pujian dan juga teman-teman yang mengoperasikan alat dan juga yang melayani di bidang hospitality, menyediakan makanan, menyambut setiap tamu dan juga jemaat yang beribadah. Mari kita menyerahkan kebaktian hari Minggu pada saat ini. Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan untuk ibadah pada hari Minggu ini akan dilaksanakan di ICLA. Kami serahkan ya Tuhan untuk setiap hamba-Hambamu yang akan melayani di dalam kebaktian bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, khususnya untuk Pak Yahya dan juga Pak Leo Sidarta. Tuhan memberkati mereka. Juga untuk rekan-rekan kami yang melayani sebagai para worship leader dan song leaders, bahkan mereka yang mengiringi dengan alat musik. Tuhan memberkati mereka. Roh puji-pujian yang sungguh mengalir di tengah-tengah pelayanan mereka, menolong mereka untuk mengajak jemaat berpartisipasi memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Berdoa juga untuk teman-teman kami yang mengoperasikan peralatan yang seringkali terjadi ada gangguan ya Tuhan. Biarlah pada hari Minggu ini semua berjalan dengan lancar, dengan baik. Demikian juga teman-teman kami yang melayani di dalam pelayanan hospitality, baik sebagai usher maupun mereka yang mempersiapkan makanan. Mari Tuhan Kau memberkati pelayanan pada hari Minggu di tengah-tengah gereja kami, supaya Engkau yang dimuliakan, supaya ada jiwa yang boleh dimenangkan. Kami bersyukur setiap kali kami mendengar ada orang baru yang Tuhan kirimkan untuk beribadah di tengah-tengah gereja kami. Mari Tuhan Kau pakai kami untuk kami boleh menjadi host, menjadi tuan rumah yang baik, untuk boleh mewartakan kasih-Mu, menyatakan akan kebaikan-Mu kepada mereka. Bukan semata-mata untuk agar mereka betah, tapi sungguh supaya orang-orang yang baru yang telah Kau kirim sungguh boleh berpengalaman dengan Tuhan, sungguh boleh menyaksikan akan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengar seru doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga tidak henti berdoa untuk jemaat
saudara-saudara kita di ICLA yang memerlukan akan dukungan doa kita. Kita tidak lupa berdoa terus untuk Bapak Listio yang mengalami lemah tubuh, supaya Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memberikan anugerahnya kepada anaknya ini. Kita juga mau mendoakan jemaat yang lanjut usia. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa menyebutkan nama-nama yang dalam hati kalau mengingat ada saudara seiman kita yang mungkin perlu didoakan karena mereka sudah lanjut usia dan tidak bisa selalu hadir beribadah di tengah gereja kita. Kita juga tidak lupa berdoa untuk jemaat yang bepergian di musim liburan sekolah tahun ini. Kita tahu ada beberapa rekan-rekan saudara seiman kita, Tuhan yang melindungi dan menyertai mereka. Kita juga tidak lupa berdoa untuk perkembangan dalam pelayanan English Service. Kita bersyukur atas kelulusan adik-adik pelajar high school dan juga mahasiswa yang ada di tengah-tengah komunitas English Service di gereja kita. Kita juga mau berdoa untuk kebutuhan pasca kelulusan untuk para mahasiswa yang baru saja lulus ini ya. Khususnya mereka ada yang kembali ke tanah air ataupun merindukan untuk bekerja di sini. Mari kita berdoa mendukung mereka. Biarlah rencana dan kehendak Tuhan yang tergenapi dalam hidup mereka. Mari kita berdoa. Bapak, pada saat ini kami mengingat sudah seiman kami, Bapak Listio yang sudah berusia lanjut dan juga mengalami kelemahan tubuhnya. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan kekuatan, menyatakan anugerah-Mu. Berdoa untuk jemaat gereja kami juga yang lanjut usia, yang juga tidak bisa selalu hadir beribadah di gereja. Kami tahu Engkau mengenal mereka satu persatu dan Engkau akan memberkati mereka. Engkau akan memberikan kekuatan kepada mereka. Bapak kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara seiman kami yang berpergian di sepanjang musim liburan sekolah tahun ini. Ada beberapa jemaat dan keluarga yang ada di tengah-tengah gereja kami. Tuhan menyertai melindungi mereka. Tuhan memimpin perjalanan mereka eh, dan juga Tuhan yang menyertai dan melindungi. Kami juga berdoa dan bersyukur atas penyertaan Tuhan, khususnya bagi adik-adik kami yang menjadi pelajar beberapa tahun ke belakang ini, baik mereka yang berada di bangku high school, middle school, maupun di bangku kuliah. Kami bersyukur ada di antara mereka yang lulus. Kami sungguh menyadari itu semua karena kebaikan Tuhan, dan kami terus berdoa biarlah ketika mereka merencanakan masa depannya dan menentukan langkah selanjutnya, Tuhan yang berintervensi supaya apapun yang mereka lakukan semua sejalan dengan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, pada akhirnya kami serahkan jemaat gereja kami ke dalam pimpinan tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita saat ini tidak lupa juga berdoa bagi masyarakat bangsa negara di mana kita tinggal. Baik itu kita berdoa juga untuk em, konflik militer yang masih terus terjadi di berbagai tempat khususnya di Timur Tengah. Kita juga mau mendoakan para pemimpin kita, baik mereka yang berada di posisi tertinggi sampai kepada peranan yang mungkin paling rendah berada di sekitar kita. Kita mendoakan Presiden Prabowo dan juga Presiden Trump. Tuhan yang memimpin menyatakan hikmat kepada mereka. Kita juga mengingat, menyadari bahwa pada saat ini kondisi perekonomian global dan juga baik itu di Indonesia maupun di Amerika sangat-sangat dipenuhi ketidakpastian. Kita mohon supaya Tuhan yang terus menopang anak-anak Tuhan yang datang berharap kepada Tuhan. Mari kita berdoa, kita menyerahkan bangsa negara kita. Bapak Surgawi, pada saat ini kami mengingat ya Tuhan untuk dunia di sekitar kami, dunia di mana kami berada, khususnya di Timur Tengah masih ada terjadi konflik militer. Bapak, kami tidak tahu ya Tuhan apa yang akan terjadi hari esok karena sepanjang beberapa bulan ini kami menyaksikan bagaimana upaya-upaya perundingan seringkali gagal. Walaupun sepertinya meyakinkan tetapi pada akhirnya gagal.
Bapa, tapi kami percaya bahwa Engkau bukan Allah yang gagal. Engkau adalah Allah kami yang tidak pernah gagal. Kami percaya Engkau akan menolong, memberikan hikmat kepada setiap pemimpin-pemimpin negara, supaya mereka tidak sembrono dalam mengambil keputusan. Kami juga mengingat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia dan di Amerika Serikat. Tuhan yang memimpin pemerintahan negara, kedua negara ini. Kami juga berdoa untuk kondisi perekonomian yang pada saat ini tidak semakin membaik. Khususnya di tanah air, kami menyaksikan bagaimana harga US dollar jatuh. Kami berdoa ya Tuhan, Kau sendiri yang menolong, supaya di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah ini, anak-anak Tuhan, Kau terus pelihara, Kau terus nyatakan kebaikan-Mu dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari jemaat sekalian, di akhir saat doa syafaat ini kita merangkum semua doa-doa yang telah kita panjatkan melalui doa Bapa kami. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami yang berbunyi demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri kebaktian doa malam hari ini dengan menaikkan satu pujian, Keluarga Allah. Puji Tuhan, di dalam Kristus kita tidak lagi yatim piatu. Kita bagian dari keluarga Allah. Mari kita nyatakan identitas kita sebagai keluarga Allah. Kita pujikan dengan penuh sukacita. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluargaku. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu.
Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, di penghujung acara ibadah kebaktian doa ini, mari kita bersama-sama kita menerima berkat Tuhan. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ibadah kita pada malam hari ini selesai. Selamat malam, selamat beristirahat. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin.